Baik, terima kasih juga tadi kepada SMA N1 Padalarang Kabupaten Bandung Barat dengan persembahan perkusi daur ulangnya untuk menyambut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan kepada rekan-rekan media dan tim dokumentasi boleh silakan dapat menyesuaikan. Hadirin tamu undangan yang akan dihormati, sebelum acara dimulai, kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah persembahan tarian Adiwiyata oleh siswa-siswi SMA N1 Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Selamat menyaksikan.
Luar biasa sekali persembahan dari SMA N1 Padalarang Kabupaten Bandung Barat dengan tarian Adiwiyata, luar biasa sekali. Terima kasih adik-adik persembahannya membuat kita semakin bersemangat tentunya pada siang hari ini. Tepuk tangannya buat sekali lagi Bapak Ibu. Hatur nuhun. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, mohon izin memulai acara kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, termohon masih terasa semangatnya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyapa tentunya para sosok hebat yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang kami hormati pula tentunya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Bupati Bandung, para pejabat lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, kita dapat hadir di Plaza Gedung Sate dalam acara penyerahan penghargaan Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Anugerah Raksa Prasada dalam peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Nah, semangatnya semakin terasa tentunya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu untuk mengawali acara kita pada siang hari ini mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya seraya mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sejenak memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dhani Ridwan MPD. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejenak mari kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah. Semoga acara ini diberkahi dan diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi
wasahbihi ajma'in. Allahumma, ya Allah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu di hari yang indah ini, seraya mengucapkan syukur dan pengabdian kami semua, ya Allah, dalam memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun 2022. Jadikanlah bentuk pengabdian kami untuk negeri tercinta ini dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini penuh dengan makna dan ridho-Mu. Ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepada kami bumi, air, udara, dan hutan, serta ekosistem lainnya. Sungguh Engkau maha mencipta dan menyeimbangkannya. Jadikanlah hamba-Mu ini orang yang mensyukuri nikmat-Mu, ya Rabb. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Engkau telah jadikan bumi ini dengan tidak sia-sia. Tuntunlah, bimbinglah kami dalam mengelola lingkungan hidup ini, ya Rabb, sehingga tercapai Jawa Barat yang indah, lestari, jabar, juara lahir batin. Allahumma la sahlan ma ja'altana illa sahlan. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Rabb. Tidak ada yang mudah kecuali Engkau memudahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dhani Ridwan. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kita akan kembali menyaksikan sebuah penampilan kesenian. Setelah tadi tarian, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pembacaan puisi oleh siswi kelas 5A SDIT Al-Mumtaz Kabupaten Bandung. Untuk itu langsung saja kita akan mengundang Ananda Akhtar Akila Hanifah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan aku bernafas di sini bersama angin-angin yang memenuhi langit dan samudra yang siap mengalir. Hari itu adalah saat pertama ku jejakkan kaki. Maka ku tetapkan untuk berdiri di sini. Hingga akhir, hingga entah. Di tempat darah para durjana yang pernah singgah. Tempat raja-raja yang membangun singgasana. Tempat rempah-rempah yang bernaung dalam kerak bumi. Negeri itu adalah surga dunia. Ku cari tempat sempurna ke pelosok negeri. Di mana tak ada korupsi, tak ada kejahatan. Tak ada kelalaian.
tak ada dusta, tak ada munafikan. Namun entah ada di sesuatu di hati ini berbisik. Tanah airku adalah surgaku. Ya Rob, jadikan negeriku menjadi surga sebelum bertemu denganmu nanti di surga. Luar biasa sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang, luar biasa. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu untuk Ananda Ahtar Akila Hanifan yang telah membacakan puisi dengan penuh semangat. Sepertinya The Next Sujiwo Tejo ya Bu, ya luar biasa sekali. Baik. Oh, salam dulu ke depan. Baik, terima kasih sayang. Luar biasa, semoga sukses dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Prima Mayaning Tias. Kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Sampurasun. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Setiawan Wangsa Ahmad Atmaja yang telah berkenan hadir. Terima kasih Bapak. Dan sebenarnya beliau itu jabatannya masih tetap Kepala Dinas Lingkungan Hidup, hanya sekarang menjadi Sekda. Dan saya adalah penggantinya, maaf ya Pak. Ya, kita beri tepuk tangan kepada beliau. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak Bupati Bandung, Bupati Depok, insya Allah akan hadir. Para Kepala OPD Provinsi Jawa Barat, pejabat pemerintah lingkungan hidup dan OPD yang ada di kabupaten kota. Dan saya hormati juga Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Sugeng Prianto yang telah hadir, terima kasih. Bapak Ibu sekalian dari Warda Pramuka, tim penggerak KK, Dharma Wanita yang saya hormati, dan yang terhormat pula para direktur dari dunia usaha yang kita undang ke sini, terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Beliau-beliau ini adalah dunia usaha yang peduli lingkungan, Pak Sekda, dan meraih proper untuk sebagian besar. Dan para ketua penggiat lingkungan hidup se-Jawa Barat, para penerima penghargaan Anugerah Raksa Prasada tahun 2022. Undangan hadirin yang berbahagia, baik yang ada di sini maupun kita juga ada yang online. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya sedikit membacakan pembuka pantun. Keliling kota pakai sepeda. Mampir ke warung sebelum tutup. Semangat meraih Raksa Prasada untuk aksi nyata perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita bisa hadir di sini dan mohon maaf kami dari panitia sebelumnya karena banyak sekali acara pejabat Pemprov, dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Wagub dan juga Pak Sekda di Gedung Sate ini, jadi agak sedikit terlambat, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada pemberian penghargaan kita Raksa Prasada dan dikaitkan dalam peringatan Hari Cinta Puspa Satwa Nasional di tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Raksa Prasada adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada individu, diberikan kepada lembaga pendidikan, diberikan kepada kabupaten dan kota, dan dunia usaha yang peduli dan telah melaksanakan aksi nyata terhadap lingkungan, khususnya yang ada di Jawa Barat. Hari ini kita laksanakan kegiatan ini di Plaza Gedung Sate pada hari Rabu 14 Desember 2022
dari pagi tadi, insya Allah sampai dengan selesai. Dan tema sekaligus ini karena peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, temanya tahun 2022 adalah potensi plasma nukta puspa dan satwa Indonesia bagi pembangunan ekonomi nasional. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, setiap hari kita bisa hidup, kita bisa berada di bumi ini, pastinya kita membutuhkan sandang pangan papan yang didukung oleh biodiversity atau puspa dan satwa kita. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa dari catatan LIPI atau BRIN yang terakhir, ada 3.882 jenis flora asli Jawa Barat dan 175 jenis fauna yang ada di Jawa Barat. Dan ini menunjukkan betapa kayanya Jawa Barat ini akan biodiversity. Dan oleh karena itu, mari kita maknai bersama pertemuan kita pada siang hari ini. Selain tujuan utamanya adalah mendorong partisipasi dan peran aktif dari semua pihak, dari semua stakeholders, dari semua komponen pentahelix. Kita tahu bersama pentahelix adalah masyarakat, dari pemerintah, dari dunia usaha, dari dunia pendidikan, dan dari media massa yang semua turut membangun lingkungan hidup yang ada di Jawa Barat. Saya selalu menyampaikan Pak Sekda bahwa di dalam mengelola lingkungan hidup itu semuanya kolaborasi, nggak ada bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena semua berkontribusi khususnya menghasilkan sampah dan khususnya membuat lingkungan kita tercemar dan juga rusak begitu ya. Sehingga semua berkontribusi untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan mengelola lingkungan dengan baik. Raksa Prasada kali ini tahun 2022 akan diberikan penghargaan Bapak Gubernur kepada 129 penerima penghargaan dengan 7 kategori. Adapun kategorinya adalah Sekolah Berbudaya Lingkungan Adiwiyata sebanyak 101 sekolah. Kita keprok dulu. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan siswa yang telah berperan aktif yang tidak ada henti-hentinya dan mudah-mudahan bisa tereplikasi di tempat lain lagi dengan lebih baik. Kemudian kategori individu kelompok masyarakat peduli lingkungan sebanyak 9 orang. Kategori bank sampah induk berbasis masyarakat sebanyak 2 lokasi di kabupaten dan kota. Kemudian kami memberikan juga penghargaan kepada kabupaten kota yang terbaik menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Kami mendukung dan terus mendorong Bapak Sekda berkaitan dengan penerimaan penghargaan Nirwasita Tantra untuk tingkat nasional yang dinilai dari dokumen Dik PLHD ini. Kemudian kabupaten kota terbaik dalam penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis sebanyak 1 kabupaten kota. Kemudian kabupaten kota terbaik penyelenggara kajian lingkungan hidup strategis untuk detail tata ruang sebanyak 1 kabupaten kota. Dan program kampung iklim kabupaten kota sebanyak 5 lokasi. Terima kasih kampung iklim. Sekarang kita Bapak Ibu tahu semua ya bahwa perubahan iklim sudah sangat cepat terjadi. Jadi ini adalah yang terbaik di kabupaten kota di Jawa Barat. Dan dunia usaha peduli lingkungan sebanyak 7 perusahaan. Ya, terima kasih. Dan berkenan nanti Bapak Sekda menyampaikan dan untuk kabupaten kota terbaik pengelolaan lingkungan hidup nanti Bapak Sekda yang akan mengumumkan. Mohon izin ya Pak Sekda. Baik. Dan pada hari ini ada pameran lingkungan hidup dan kreasi seni. Terima kasih kami dari panitia mengucapkan kepada PT Namasindo, PT Pertamina Hulu Energy ONWJ, PT Aqua Golden Mississippi Mekarsari, Twin Tulipware, SD Al Mumtaz, SMA Padalarang, SMP Parongpong, SMP 2 Ngampra, MI Perguruan Islam, SDIT Miftahul Ulum Sekolah Adiwiyata Kabupaten Subang, BSI Bangkit Bersama, BSF, Gemi, Deden Purbaya, dan Fani Maria Wiarawangi. Dan Pak Sekda kami mohon nanti Bapak bisa berkenan menyerahkan penghargaan tersebut. Dan kami juga laporkan bahwa Jawa Barat mendapatkan penghargaan tingkat nasional yang berhasil diraih oleh masyarakat dan kelompok masyarakat. Kita beri aplaus juga.
Kalau untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah kemarin menjadi the best green leadership yang untuk Nirwasita Tantra 2021 Pak, untuk 2002 belum diumumkan. Dan hari ini tingkat nasional saya umumkan, terima kasih sekali Bapak Ibu kepada perintis lingkungan dari Kabupaten Subang mendapatkan nominasi Kalpataru untuk tingkat nasional. Kemudian di tingkat nasional Jawa Barat mendapatkan sekolah adiwiyata nasional sebanyak 26 sekolah. Dan sekolah adiwiyata mandiri 3 sekolah dari 13 kabupaten dan kota. Program Kampung Iklim juara nasional sebanyak 77 lokasi dari 15 kabupaten kota. Waduh, super banget Pak, tahun ini alhamdulillah meningkat dengan baik. Demikian mungkin pada seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan di Jawa Barat untuk lebih baik lagi ke depannya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Sungai Citarum airnya bersih. Mengalir di Jabar yang nomor 1. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Prima Tias yang telah menyampaikan laporannya. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan saya 10 tahun yang lalu Pak Bupati, gitu ya. Jadi 10 tahun lalu saya kurang lebih atmosfernya seperti ini. Jadi ketika saya ditugaskan Bapak Gubernur untuk menggantikan beliau, salam dari Bapak Gubernur, menggantikan beliau ke sini sangat semangat gitu loh Bu Prima ya. Dan mohon maaf tadi terlambat karena di ruang ini juga, di gedung ini juga ada Bapak Menteri Kesehatan, kemudian berkumpul dengan Bapak Gubernur dan beberapa Bupati Wali Kota. Jadi akhirnya saya ingin, pertama karena saya nggak enak untuk meninggalkan acara tersebut, tapi yang kedua memang saya ingin hadir di sini, kurang lebihnya demikian. Itu Pak Bupati, ya. Yang terhormat saya sapa dulu ya. Bupati Bandung yang hadir secara pribadi Pak Haji Dadang Supriyatna, SIP MSc. Terima kasih Bapak, jadi Pak Bupati ini sangat setia. Beliau sebelumnya, sebelum Bupati juga sama-sama saya di DPRD Provinsi Jawa Barat, mitra terbaik dan akhirnya jadi Bupati. Tepuk tangan Pak beliau. Kemudian juga Bapak-Bapak Bupati ataupun Wali Kota, tadi Bu Kadis menyampaikan ada juga dari Depok, tadi juga Pak Wali Kota Depok, saya juga bertemu, juga hadir di sini dan yang lainnya. Kemudian juga teman-teman khususnya, gitu ya, ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Sugeng Prianto hadir di sini, Kepala Pusat. Silakan Bapak berdiri dulu biar tahu ini dari KLHK ya. Dan hari ini ditambah satu penghargaan Pak, nanti penghargaan Raksa Prasada ini kan dari Gubernur kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga nanti Pak Sugeng akan memberikan sebagai perwakilan Kementerian KLHK akan memberikan penghargaan juga kepada Gubernur Jawa Barat, kurang lebih gitu ya Pak Sugeng ya, terima kasih. Kemudian juga hadir di sini banyak gitu ya, dan saya akan sapa saja terkait dengan teman-teman yang bergerak di pendidikan, selamat datang, kemudian agama, kemudian juga para penerima penghargaan Raksa Prasada, dan juga hadir di sini secara virtual, kalau tidak salah, para dan sektor 1-23 Citarum Harum, dan juga para penggiat lingkungan hidup se-Jawa Barat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa dari Bapak dan Ibu sekalian. Tadi Bu Kadis mengatakan bahwa
Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada kolaborasi di antara kita semua. Pertama, barangkali saya ingin menjelaskan sedikit ya, Raksa Prasada. Ini kalau masih benar ya Bu Kades ya, ini saya ingat nih. Jadi raksa itu adalah penjaga, Pak. Prasada adalah kurang lebih Bapak Ibu guru ada yang tahu prasada apa? Bumi. Jadi kurang lebihnya Raksa Prasada Award ini adalah kita ingin memberikan penghargaan kepada para penjaga bumi, lebih gitu. Ya, tepuk tangan. Filosofinya saya masih pegang Bu Primani. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami pandang sangat untuk mengapresiasi kerja keras dari Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa sangat layak bahwa kami memberikan sebuah award gitu ya, yang mana penjaga bumi ini itu adalah merupakan para pahlawan yang mungkin terasanya bukan saat ini saja, tetapi kita lihat bahwa ini adalah long term. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Tadi dijelaskan ada kurang lebih 126 yang akan kita berikan penghargaan Raksa Prasada ini, dan saya ucapkan selamat. Dan nanti di akhir sambutan saya pun akan menyampaikan siapa kabupaten kota yang terbaik. Kurang lebih gitu ya Bu ya. Tapi kabupaten kota yang terbaik ini dipanggil ke depan harus ada reward yang nunggu prima gitu ya. Selain penghargaan sertifikat biasa. Setuju nggak Pak? Setuju ya. Ya. Kembali lagi ke saya kan dari Bapak katanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, semua ini memang kita bisa melihat berapa yang harus kita jaga. Tidak kurang dari 3.800-an flora yang harus kita jaga. Bahkan 167-nya adalah endemik, Pak. Jadi artinya itu sangat reluctant. Jadi maksudnya sangat rentan dan harus kita jaga betul. Itu dari sisi floranya. Faunanya tidak kurang dari 800 yang harus kita jaga. Nah, oleh karena itu sangat tepat apabila Dinas Lingkungan Hidup hari ini mengkaitkan bahwa teman-teman para penjaga bumi ini tidak hanya melihat dari sisi flora saja atau fauna saja, tetapi itu adalah yang harus kita jaga termasuk ekosistemnya. Namun di sisi lain bahwa kita juga mendapatkan tekanan-tekanan. Sebut saja tekanan dari penduduk yang pertama pasti akan kita rasakan. Tadi Bapak dan Ibu sekalian, di pertemuan sebelumnya yang dengan Menteri Kesehatan dan Bapak Gubernur, juga ada Kepala BKKBN. Beliau berpesan begini, ini sangat menarik sekali. Salah satu yang memang harus kita jaga kualitas kita. Jawa Barat ini sudah masuk era bonus demografi sampai dengan 2040. Artinya bonus demografi adalah bahwa orang-orang yang produktivitas, yang istilahnya yang bekerja, itu lebih banyak dibanding orang-orang yang kurang produktif. Itulah yang disebut dengan bonus demografi. Oleh karena itu, pendapatan kita di kurun itu juga akan lebih baik. Sebut saja saat ini pendapatan per kapita adalah 4.000, nanti di era bonus demografi ini diharapkan akan melonjak paling tidak di angka 10.000. Oleh karena itu, kalau kita sudah mencapai pendapatan per kapita kita rata-rata di atas 10.000, maka Indonesia akan masuk ke dalam 4 besar dunia yang besar. Tapi kuncinya satu, bahwa kita harus berkualitas. Nah, kita bayangkan dunia saat ini penduduknya 8 miliar. Indonesia penduduknya 276 juta. 276 juta ada di kita. Dan menduduki ranking keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Jawa Barat penduduknya saat ini hampir 49 juta. 1/5 jumlah penduduk Indonesia. Terbanyak di Indonesia. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, melihat ini,
populasi adalah salah satu unsur yang mana tekanan terhadap lingkungan hidup ini tinggi. Karena apa? Karena untuk memenuhi hajat hidup, orang, katakanlah Jawa Barat, 49 juta ini, kita butuh sandang, butuh pangan, butuh segala macam. Ketika kita perlu rumah, artinya kita perlu lahan, dan perlu rumah. Rumah dari mana? Perlu kayu, perlu dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tekanan dari penduduk ini adalah pastinya terkait dengan lahan nantinya. Dan Kabupaten Bandung saya rasa sudah merasakan itu. Dan seluruh di kabupaten kota yang memiliki lahan-lahan konservasi pasti pilihannya itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, itu baru sisi kebutuhan. Belum lagi dari sisi operasional kita. Kita menggunakan kendaraan. Kendaraan kita yang kita gunakan misalnya kendaraan bermotor, mobil, yang mana pasti memerlukan energi. Lalu energi untuk menggerakkan motor, mobil dari mana? Akhirnya yang dipilih adalah misalnya salah satunya kendaraan dengan bahan bakar minyak atau gas atau fosil. Yang mana bahan bakar tersebut itu tidak dapat diperbaharui lagi. Jadi kalau kita mengeksploitasi minyak, mengeksploitasi batu bara, itu tidak akan kembali lagi, terbarukan, tidak akan. Lalu apakah sampai di situ masalahnya? Belum Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini saya senang nih, di sini banyak para pendidik, organisasi masyarakat, selain kepala daerah, bisa juga turut mensosialisasikan. Lalu apa? Belum sampai di sana untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita. Buangannya Bapak dan Ibu sekalian. Setiap motor, setiap mobil pasti akan mengeluarkan gas buang atau emisi dan akan lepas ke udara. Dari mana Pak asalnya? Dari reaksi kimia yang memang dihasilkan dalam pembakaran tersebut. Sebut saja hidrokarbon, CO2, karbon monoksida. Itu semua dilepas menjadi dari gas buang atau emisi ke udara. Dan apa Pak masalahnya? Masalahnya adalah yang kita rasakan terjadilah karena gas-gas tersebut merupakan gas efek rumah kaca, maka oleh karena itu jadilah yang kita namakan sebagai global warming. Pemanasan global yang kita rasakan saat ini. 0,85 derajat Celcius 2021 diukur terhadap baseline-nya, terhadap referensinya, kita saat ini sudah cenderung meningkat. Pertanyaannya kenapa sih Pak itu dipermasalahkan? Masalahnya ketika terjadi kenaikan 1 derajat Celcius saja di global ini, maka banyak flora maupun fauna terganggu. Terumbu karang kita akan mati. Pembiakan madu dan lain sebagainya akan terganggu dan lain sebagainya. Jadi implikasinya Bapak dan Ibu sekalian sangat banyak sekali. Itu dari sisi itu. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, kasat mata bisa kita akan terlihat pencemaran. Industri, terima kasih yang hadir di sini, industri-industri yang akan mendapatkan penghargaan, artinya bahwa industri tersebut peduli lingkungan. Karena apa? Karena masalah kita, kalau kita melihat di Das Citarum saja, kalau kita lihat lebih detail lagi Pak, ini lebih teknis. Yang namanya pencemaran itu ada parameter-parameternya. Kalau parameter biologis, kontribusi terbesar adalah memang dari rumah tangga, Pak. Dari rumah-rumah. Rumah-rumah penduduk, rumah-rumah kita barangkali membelakangi sungai, buangan kita langsung blas masuk ke sungai. Makanya repot banget Pak Bupati gitu ya, Pak Bupati yang kealirin, misalnya kalau kita lihat Das Citarum yang besar, ada Cimandiri, ada macam-macam, itu repot. Karena apa? Karena banyak sekali rumah-rumah yang tanpa pengolahan yang masuk ke dalam sungai tersebut. Jadilah pencemaran. Tapi kalau dari sisi parameter kimiawi yang besar mana? Ya dari aktivitas industri. Oleh karena itu, di dalam menyelesaikan masalah pencemaran, kita tidak boleh atau tidak bisa hanya menyelesaikan masalah domestik saja dari rumah-rumah, atau menyelesaikan dari
industri saja. Ada peternakan, ada pertanian, itu pun harus kita selesaikan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, di awal Ibu Kadis mengatakan, menjaga lingkungan tidak bisa hanya satu pihak saja, karena semua akan berkontribusi. Aktivitas kita kecil apapun, itu akan berkontribusi kepada lingkungan kita. Nah, barangkali itu adalah secara, apa istilahnya, secara teknis saya ingin menyampaikan karena saya ingin membawa apa esensinya kepada Raksa Prasada, lalu dikeluarkanlah kepada Eko-School misalnya, Sekolah Berbudaya Lingkungan. Karena untuk menyelesaikan ini memang harus sedini mungkin kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Itu yang paling strategis. Anak-anak kita adalah salah satu agen perubahan, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Ibu Kadis ngasih ingat kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang para Bapak dan Ibu sekalian yang sudah senior, Pak, jangan buang sampah sembarangan, kata Ibu Kadis nih. Pasti Bapak-Bapak agak gengsi kan ditegur Ibu Kadis. Gimana saya aja lah, kan gitu. Tapi kalau sama anak dan anak Ibu Bapak di rumah, bilang, Pak, malu dong, jangan buang sembarangan, pasti langsung set gitu ya. Itu beda, Pak. Oleh karena itu anak-anak dari sekolah harus diajarkan. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru sekalian, sangat mempunyai niat yang sangat baik gitu ya. Apabila memang mengajarkan kepada para muridnya, dimulai TK, SD barangkali, untuk mulai dari sana mereka diajarkan dengan baik. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat mulia, saya pikir di bumi ini. Karena mereka akan paham itu. Jadi itulah barangkali tepuk tangan buat para pemenang Sekolah Berbudaya Lingkungan ya Bu Prima ya, istilahnya begitu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita mengapresiasi produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman semua, di antaranya misalnya baju-baju daur ulang gitu ya. Dan ini kita jangan gengsi, kita harus istilahnya terus disuarakan. Bahwa kalau dikemas dengan baik gitu ya, baju-baju daur ulang ini bisa menghasilkan nilai baru. Saya nggak tahu nih di belakang saya ada film nggak? Kalau ada, ya. Itu salah satu yang ditampilkan misalnya untuk fashion. Dan juara loh ini di alumni ITB gitu ya. Ya. Terima kasih. Nah ini alumni yang lain juga mestinya di perguruan tinggi lain atau di SMA atau di mana. Terima kasih, ini salah satu produk hasil karya teman-teman di Kabupaten Bandung, Pak Bupati. Ini karyanya kayak gini nih, kayak belakang ini. Gitu ya, luar biasa. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian, juga mau tidak mau kita pun harus terus bisa memproduksi bahan-bahan atau produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi misalnya sekarang ini ada batik disabilitas misalnya begitu. Juga kita harus membantu mereka, teman-teman di lingkungan hidup. Oke, bahwa kita produk atau memproduksi misalnya batik atau produk tertentu tetapi yang ramah lingkungan ya. Atau enggak kalau ada buangannya mari kita olah dengan baik ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini secara komprehensif terus kita lakukan dan berpikir bahwa bagaimana semua produk yang dihasilkan harus betul-betul dikaitkan dengan produk lingkungan atau ramah lingkungan. Nah, inilah yang dimaksud dengan mindset. Jadi kalau mindset kita sudah terpatri bahwa apapun yang akan kita lakukan dan kita pasti akan ingat dampaknya terhadap lingkungan, pasti itu akan kita bisa hindari. Akan bisa kita hindari. Nah, tetapi sekali lagi mindset bisa kita lakukan paling efektif gitu ya, dilakukan dari anak-anak sekolah. Di samping yang sudah senior pun ya ada yang bisa nangkap, ada yang barangkali masih kekeh seperti itu. Tapi efektivitas itu akan terjadi kalau kita lakukan dari sejak anak-anak. Dan yang terakhir barangkali Bapak dan Ibu sekalian,
Menyelesaikan masalah ini adalah menyelesaikan harus berbagai aspek kita libatkan yang kita namakan sebagai kolaborasi. Dan satu lagi ditambahkan inovasi. Kalau kita menyelesaikan masalah yang pelik tanpa kolaborasi dan inovasi juga tidak akan terlalu efektif jalannya. Dan mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan yang terakhir saya dipesankan oleh Ibu Kadis, kabupaten kota terbaik di dalam mengelola lingkungan jatuh kepada, gitu ya Bu ya? Enging kan gitu, gitu ya. Siapa kira-kira? Saya lihat-lihat di sini. Tapi kelihatannya yang paling sumringah ini adalah Bupati Bandung ya. Tepuk tangan Bapak. Jadi selamat kepada Kabupaten Bandung. Saya tahu Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten yang berat, Pak. Dan kita pahami itu betul karena tekanan dari penduduknya, karena aktivitasnya dan luar biasa, tapi bisa lepas akhirnya menjadi yang terbaik. Dan saya berharap bahwa seluruh kabupaten kota lainnya juga bisa mengikutinya. Tapi paling tidak bahwa kalau saya melihat dan interpretasikan bahwa Bandung bukan hanya sekedar, Kabupaten Bandung bukan hanya sekedar masalah leadernya, tetapi leader ini bisa meneruskan kepada leader-leader lainnya di sekolah-sekolah, kemudian di semua pejabat-pejabat yang ada di sana. Jadi oleh karena itu layaklah gitu ya Kabupaten Bandung untuk menjadi salah satu yang terbaik, kurang lebih gitu. Dan yang paling terakhir, saya juga menyampaikan rasa apresiasi dan selamat kepada 126 pemenang Raksa Prasada, dan tentu saja ini adalah kebanggaan untuk kita semua, kebanggaan Bapak dan Ibu sekalian, dan bisa kita lihat di level nasional, teman-teman 126 yang mendapatkan penghargaan Raksa Prasada juga itu menembus untuk prestasi nasional, bukan hanya di Jawa Barat. Jawa Barat, ya tepuk tangannya. Tadi Bu Prima juga menyampaikan gitu. Sehingga akhirnya gitu ya, Bapak Gubernur kita, Bapak Bupati kita, atau Wali Kota kita juga keimbasan mendapatkan penghargaan secara nasional. Itulah langkah yang jempol gitu ya, yang top, dan itu adalah kewajaran implementasi dari bagaimana para pimpinan dan seluruh elemen masyarakat bisa bahu-membahu untuk bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah lingkungan dengan baik. Itu saja, dan yang terakhir, paling terakhir saya ucapkan selamat juga terima kasih Pak Sugeng dari Kepala Pusat BPSDM Kementerian Lingkungan Hidup yang nanti juga akan menyerahkan Jawa Barat, kurang lebih demikian. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Sekda untuk tetap berada di atas panggung. Mohon izin Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan saksikan bersama penyerahan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai pembina penyuluh kehutanan di Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan kali ini akan diterima oleh Bapak Sekda, dan kami mengundang kepada Bapak Dr. Sugeng Priyanto selaku Kepala Pusat Penyuluhan KLHK untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan piagam penghargaan. Kami silakan Bapak Sugeng. Baik, inilah dia Bapak Ibu, kita akan saksikan penyerahan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai pembina penyuluh kehutanan di Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan kali ini diterima oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu, karena kita sangat bangga sekali menjadi warga Jawa Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih, luar biasa Bapak Sekda mohon berkenan tetap berada di atas panggung. Bapak Sugeng mohon izin dapat kembali ke tempat, dan Ibu Kadis kami undang untuk dapat bergabung di atas panggung. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan penghargaan daerah Raksa Prasada tahun 2022. Untuk itu kepada yang disebutkan mohon berkenan untuk dapat bergabung di atas panggung. Yang pertama, untuk kategori individu kelompok masyarakat peduli lingkungan, kami persilakan Ibu Iis Rohati sebagai pelempis lingkungan dari Kabupaten Subang, peraih
peraih nominator Kalpataru tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Inilah dia Bapak Ibu, Ibu Iis Rohati, luar biasa sekali penerima penghargaan untuk kategori individu kelompok masyarakat peduli lingkungan. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Iis. Dan selanjutnya untuk kategori sekolah berbudaya lingkungan Adiyata untuk sekolah dasar SDN 102 Cikudayasa, Kota Bandung. Kami silakan. Ini adalah untuk kategori sekolah berbudaya lingkungan atau Adiyata yang diserahkan kepada 8 sekolah perwakilan Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Selanjutnya untuk kategori Madrasah Ibtidaiyah, selamat kepada MI Perguruan Islam Kabupaten Bandung. Kami silakan Ibu, tepuk tangannya boleh Bapak Ibu. Pokoknya hari ini mari kita bertepuk tangan sebanyak mungkin untuk memberikan apresiasi. Inilah dia Madrasah Ibtidaiyah Perguruan Islam Kabupaten Bandung. Baik, alhamdulillah selamat Ibu. Dan selanjutnya untuk kategori sekolah menengah pertama, selamat kepada SMPK 1 BPK Penabur Kota Cirebon. Luar biasa, inilah dia pemenang untuk sekolah menengah pertama. Diterima oleh SMPK 1 BPK Penabur Kota Cirebon. Dan selanjutnya untuk kategori Madrasah Sanawiyah, selamat kepada MTSN 6 Ciamis Kabupaten Ciamis. Boleh suaranya untuk Kabupaten Ciamis. Selamat kepada Bapak sebagai penerima penghargaan Raksa Prasada untuk kategori Adiyata. Dan selanjutnya kepada penerima sekolah menengah atas SMAN 1 Kota Bogor. Inilah dia pemenangnya, penerima penghargaan kita. Luar biasa sekali, selamat kepada SMAN 1 Kota Bogor. Selamat Bapak. Dan selanjutnya untuk kategori Madrasah Aliyah, selamat kepada Manlima Kabupaten Garut. Kami silakan Bapak, inilah dia penerima penghargaan untuk kategori Madrasah Aliyah. Kami ucapkan selamat Bapak. Dan selanjutnya untuk kategori SMK, selamat kepada SMKN 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Waduh, selamat Ibu, luar biasa sekali dari Kabupaten Bogor. Wilujeng tentunya. Dan selanjutnya masih untuk kategori sekolah. Untuk kategori sekolah luar biasa, selamat kepada SLB Negeri Depok dari Kota Depok. Ibu Wilujeng, Ibu silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, inilah dia diserahkan langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Baik, selamat kepada Ibu dari SLB Negeri Depok, Kota Depok. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk kategori Kabupaten Kota penyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Kota tahun 2021, selamat kepada pemerintah daerah Kota Depok. Baik, pada Kota Depok mohon izin Ibu silakan pada Kepala Dinas LH dari Kota Depok menerima penghargaan untuk kategori Kabupaten Kota penyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah terbaik tahun 2021 ini. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya untuk kategori Kabupaten Kota terbaik penyelenggara kajian lingkungan hidup strategis, selamat kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Bapak Bupati silakan Bapak, mohon izin. Selamat sekali lagi menerima penghargaan untuk kategori Kabupaten Kota terbaik penyelenggara kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS tingkat Provinsi Jawa Barat. Inilah dia penghargaan yang diserahkan langsung. Dan selain itu Bapak Ibu, Kabupaten Bandung juga tentunya akan menerima penghargaan Raksa Prasada terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 karena meraih penghargaan terbanyak hampir di setiap kategori. Bapak Ibu, tepuk tangannya boleh untuk Kabupaten Bandung. Baik, selamat kepada Bapak Bupati, semoga bisa terus menginspirasi. Dan selanjutnya, kategori Bank Sampah Induk berbasis masyarakat, selamat kepada Bank Sampah Induk Ciherang Tunas Mulia, Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah wilujeng Bapak, semoga bisa terus menginspirasi. Dan selanjutnya untuk kategori program Kampung Iklim atau Proklim Kabupaten Kota, selamat kepada RW 11 Kelurahan Pekayon Jawa, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk Proklim Lestari. Wilujeng Ibu. Alhamdulillah, semoga semakin berkah tentunya untuk kedepannya dalam menjaga lingkungan hidup di Jawa Barat pastinya.
Wilujeng, sekali lagi, Bapak Ibu tepuk tangannya boleh dong supaya meriah. Hatur nuhun. Dan selanjutnya ada kategori dunia usaha peduli lingkungan. Selamat kepada PT Pertamina Patraniaga Regional JBB Fuel Terminal Bandung Group, perusahaan yang berkontribusi terhadap imbal jasa lingkungan di Jawa Barat. Hatur nuhun kepada PT Pertamina Patraniaga Regional JBB Fuel Terminal Bandung. Dan selanjutnya, selamat kepada PT Aqua Golden Mississippi Mekarsari, perusahaan yang berkontribusi terhadap imbal jasa lingkungan di Provinsi Jawa Barat. Inilah dia penerima penghargaan kita dalam kategori dunia usaha peduli lingkungan PT Aqua Golden Mississippi Mekarsari. Dan selanjutnya, selamat kepada PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Jawa PHEONWJ, perusahaan yang berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak, semoga bisa terus memotivasi dan juga menginspirasi. Dan selanjutnya kami undang dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Narogong Plan, perusahaan yang berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangannya boleh yang paling meriah untuk kita semua. Baik, dan selanjutnya kami mengundang kepada para penerima penghargaan untuk dapat bergabung semuanya. Mohon izin untuk dapat mengabadikan momen, pialanya boleh dibawa, silakan untuk dapat ditunjukkan dalam sesi foto bersama. Baik, kita akan bersama-sama tentunya mengabadikan momen yang penuh dengan kebanggaan dan juga kebahagiaan pada kesempatan kali ini bersama dengan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang di sela-sela kesibukannya tentunya dapat meluangkan waktu untuk bisa hadir mengapresiasi para penerima penghargaan dan juga Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Untuk itu sekali lagi kami undang kepada para penerima penghargaan, mohon izin untuk dapat bergabung di atas panggung dan tentunya juga dapat mengabadikan momen yang penuh dengan kebanggaan pada siang hari ini. Baik, tim dokumentasi sudah siap ya, mohon izin gaya formal dulu mungkin ya, kita akan hitung bersama-sama. 1, 2, 3, boleh masih gaya formalnya. 1, 2, 3, Jabar juara. Oh, ada yang ketinggalan. Bapak mangga Bapak. Untung belum beres ya Pak. Silakan Bapak bergabung di atas panggung. Semuanya sudah ya. Baik. Baik. Jabar juara ya, boleh. Jabar, belum. Ada yang belum juga. Bapak silakan. Baik, kita Jabar juaranya ya. Siap ya. Jabar juara, sekali lagi Jabar juara, yang paling meriah Jabar juara. Pak Sekda mungkin ada arahan pose Pak, biasa Bapak luar biasa nih posenya. Nah, ya betul. Pak Gubernur akan bergabung bersama dengan kita Bapak Ibu untuk dapat mengabadikan momen yang penuh dengan kebanggaan. Tepuk tangannya boleh itu untuk Bapak Gubernur kita tercinta. Saat ini sedang berjalan ke Wari tentunya luar biasa, meskipun sedang padat sekali kegiatannya, tentunya meluangkan waktu. Oh iya, siap. Pada penerima penghargaan silakan untuk tidak turun tentunya. Kita akan menantikan kehadiran Bapak Gubernur dan mengabadikan momen. Iya, baik. Mohon izin agak mundur sedikit para penerima penghargaan, mohon izin. Baik, supaya kita bentuk letter U begitu supaya semuanya in frame dapat masuk ke dalam sesi foto bersama tentunya dengan Bapak Sekda dan juga dengan Bapak Gubernur yang sesaat lagi ini beberapa detik lagi akan bergabung bersama dengan kita. Baik, mungkin disiapkan lu senyumnya ya Pak Bu ya, maskernya boleh dibuka dulu jika masih memakai masker, silakan. Iya, luar biasa sekali. Bapak Ibu tepuk tangan yang paling meriah untuk Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama dengan kami mengabadikan momen pada siang hari ini. Mohon berkenan untuk dapat langsung naik ke atas panggung Bapak untuk berfoto bersama dengan para penerima penghargaan yang tadi sudah diserahkan oleh Bapak Sekda. Alhamdulillah, diucapkan selamat sama Pak Gubernur. Tepuk tangannya boleh sekali lagi Bapak Ibu untuk Bapak Gubernur Jawa Barat kita tercinta. Baiklah dia, tentunya Bapak Gubernur telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengabadikan momen. Mohon izin Bapak, silahkan bergabung di tengah. Tim dokumentasi sudah siap semuanya ya. Baik, ini juga adalah penghargaan tentunya yang diterima oleh Bapak Gubernur sebagai pembina penyuluh kehutanan di Provinsi Jawa Barat. Baik, dan Bapak Sugeng juga mohon izin Bapak mohon berkenan dapat bergabung bersama dengan
Bapak Gubernur di atas panggung untuk dapat mengabadikan momen ini. Baik, kita akan abadikan momen ini bersama-sama Bapak Ibu. Tim dokumentasi siap ya, kita akan hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Jabar juaranya boleh ya Jabar. Sekali lagi Jabar. Yang paling meriah Jabar. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Gubernur. Ini yang paling bagus tapi. Tetap di panggung aja. Saya izin bicara sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memotret sudah dulu, mohon izin saya mau dadah-dadah dulu dengan Ibu Bapak juara. Bapak Ibu saya mohon maaf, hari ini padat 4 acara, waktunya sama. Jadi bagi-bagi ayeuna dihulakeun, ditengahkeun, dipanerikeun. Mohon maaf lahir batin. Bapak Adil itu memang ternyata tidak mudah, tapi alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Di belakang saya ini adalah tokoh-tokoh yang dengan hatinya, dengan semangatnya membawa Jawa Barat insya Allah sebagai provinsi yang mencintai lingkungan. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kasih tahu rumusnya ya, bahwa semua permasalahan hidup ini dimulai dari namanya jumlah manusia. Ya. Di mana ada manusia sedikit, manusia banyak, masalah juga banyak. Penduduk Jawa Barat paling banyak se-Indonesia, hampir 50 juta penduduk. Tadi di acara stunting disampaikan, setiap tahun 800.000 orok ngaborojol di Jawa Barat. Setahun Pak, ya. Setahun 800.000 bayi lahir. Kita doakan sehat-sehat, lebih sehat dari ibunya dan bapaknya. Kita doakan bayi-bayi itu lebih pintar dari orang tuanya, lebih sejahtera. Kalau gitu berarti hidup mereka lebih baik dan kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik. Dan kita ingin mereka hidup di Jawa Barat yang lebih baik. Ya, bukan Jawa Barat yang lebih macet, Jawa Barat yang lebih susah, Jawa Barat yang tidak aman, tapi harus hidup di Jawa Barat yang lebih aman, kondusif, yang ekonominya lebih baik, lebih sejahtera, lebih segar. Itulah tujuan kita kan, saya jadi gubernur juga maksudnya begitu, biar generasi baru itu lebih baik hidupnya dari kita. Ada 3 hal yang Bapak Ibu harus waspadai ya. Waktu kita duduk sekarang di sini, nerima penghargaan ini, ada 3 guncangan Pak dalam hidup kita yang suka tidak suka datang. 1 namanya COVID, betul? Suka tidak suka membuat hidup kita berubah sama sekali. 15.000 meninggal dunia, anak-anak sekolah jadi susah ya, ekonomi saya hilang 10 triliun Bapak Ibu, uang yang tadinya buat jalan, jembatan, irigasi, ku COVID habis dan tidak ada sumber. Jadi luar biasa. Tapi di sisi lain hidup kan harus jalan terus ya, dengan cara beradaptasi digital jadi gaya hidup. Yang kedua adalah guncangan teknologi. Sesuaiana, semua orang pegang HP yuk. Ya. Tadi saya datang semua pegang HP seperti ibu ini tuh kan ngerekam. Udah jadi gaya baru aja nama ya. Difoto, direkam dan sebagainya. Belasan fungsi dari HP itu revolusi. Bahwa mohon maafnya Bapak Ibu bobogohan kan telepon palingnya di telepon umum, di wartel atau di HP. Ayo nama pinjam duit lewat HP, medsos lewat HP, ngerekam video bukan ke kamera deui ku HP, betul? Motret bukan ku kamera ku HP, beli barang ku HP, baca berita ku HP, nga-WA ku HP, belajar ku HP, maraban lauk di Indramayu ku HP, ayo nama, dipijit HP-na, emberna bergetar. Itu akan menghampiri generasi di bawah kita. Guncangan ketiga, nah ada hubungan dengan acara ini. Guncangan ketiga adalah pemanasan global. Bumi ini makin panas, Bandung tos daya ibunda itu ada embun lagi. Akibatnya apa? Cairlah kutub utara jauhnya, tapi dampaknya apa? Sudah terjadi di Jawa Barat, ratusan hektar tanah dari Bekasi sampai Subang, ya Bu, itu sudah jadi laut, Bapak Ibu, bukan darat lagi.
Bayangkan 30 tahun kalau hidup kita tidak berubah, itu yang tergenang air laut di pesisir makin banyak. Apa itu yang disebut gaya hidup? Bapak Ibu, kita semua hidupnya boros. Dikit-dikit naik mobil pakai bensin. Dari bensinnya kan mengeruk perut bumi, ngerukna panas, ngeluarkan minyaknya panas, dikalikan jutaan pakai mobil knalpot panas, saduniaeun panas, akhirnya bumi makin panas, es mencair, laut naik, Bekasi Subang kehilangan daratan menjadi air. Maka dari sekarang kita kampanyekan hidup namanya hemat karbon. Kalau bisa jalan kaki, ke Alfamart mah tuh cukup lempangnya tuh kudu dikit-dikit naik mobil, naik motor. Sekarang Bapak Ibu ada pilihan, suatu hari harus nyicil motor atau beli mobil, pilih mobil listrik ayo nama. Pilih motor listrik, ya, setuju ya? Tukang ojek di Depok pindah dari motor bensin ke motor listrik 5 juta setahun menghematnya. Yang biasanya 5 juta setahun habis buat bensin ngojeknya. Sekarang 5 juta dihemat. Buat orang menengah bawah mah hatur lumayan kan 5 juta teh bisa beli seblak sehah ceker sebulanan meureun kan. Jadi itu responnya ya. Kedua, jaga kebersihan teh ya. Citarum 2017 terjorok terkotor sedunia. Alhamdulillah dengan kerja bersama Citarum dari cemar berat sekarang sudah cemar ringan ya. Ku hade gawe mah bisa, ku manjada wajada mah bisa, ku gotong royong mah bisa, ku silih asa asi asuh mah bisa. Jadi semangatnya kuncinya itu kolaborasi. Jadi orang Jawa Barat kompak itu pasti juara. Kalau kompak juara PON di Papua, juara PON di Jawa Barat, provinsi yang juaranya 2 kali olahraganya hanya Jawa Barat karena kekompakan. Nah saya titip itu ya. Orang yang seperti saya mah datang dan pergi Bu. Abiki jadi gubernur tinggal 10 bulan lagi tekaraosnya gitu. Nanti ada penggantinya. Dunia akan terus begitu. Yang tidak berubah adalah kecintaan kita pada lingkungan, kecintaan kita pada Jawa Barat, pada hutan, pada gunung, pada sawah dan lain sebagainya. 4 tahun kami sudah menanam hampir 60 juta pohon, mohon dilaporkan ke Menteri Lingkungan Hidup sebagai komitmen menghijaukan lagi lahan-lahan kritis, hampir 60 juta Pak. Nu nikah suruh nyumbang pohon, nu rotasi mutasi suruh nyumbang pohon. IMB lebih banyak karena mengganti tanah jadi bangunan di luar yang program anggaran APBD ya. Citarum sudah lebih bersih. Jadi banyak kebaikan juga yang hadir. Dulu saya menjabat 2018, desa terbelakang tertinggal ada 1000 Pak. Sekarang sudah 0, saya proklamasikan alhamdulillah ya. Jadi banyak kemajuan, termasuk kinerja PNS ASN terbaik nomor 1 di Republik ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pak Sekda sebagai ininya. Jadi semangat ya, Jawa Barat ini indah, curcor cainya, orangnya someah, hadeka semah. Kalau di luar provinsi someah, hadeka neboga imah. Investasi 5 tahun berturut-turut Jawa Barat ranking 1 ya. Ekonomi ekspornya juga ranking 1. Banyak ranking 1-nya Pak. Ada 480 penghargaan selama 4 tahun menunjukkan ada perubahan. Tahun depan negara lain akan resesi, poek, insya Allah Indonesia, Jawa Barat, ekonomi akan terus berjalan. Ingat pesan Pak Gubernur ya, pada saat berkegiatan berekonomi, kalau ada pilihan, 1 boros karbon merusak lingkungan, 1 hemat karbon cinta lingkungan, pilih pilihan itu ya. Nah itu aja pesannya. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih juga Kementerian LHK memberi kami penghargaan pembina kehutanan karena makhluk Allah itu tidak hanya manusia Pak. Kenapa ada COVID? Karena kita melanggar syariatnya yang tidak perlu dimakan. Jadi makhluk yang tidak terlihat itu pindahlah dari kenyamanan hewan ke manusia, mendampaki ratusan juta manusia terdampak. Makanya hidup mah harus seimbang. Ya, pembangunan boleh industri Pak. Jadi jangan terdengar gini, oh Pak Gubernur banyak pabrik berarti sawah kumaha. Sudah diatur Bu, batas-batasnya secara seimbang. Hidup mah begitu. Ya, makanya pabrik banyak, produksi beas Jawa Barat lebih dari 1 juta ton surplus setiap tahun. Jadi urusan perut rakyat Jawa Barat beas mah gitunya
Aman Pak, tinggal ndogna masih impor ya, di Brebes. Gitu. Tapi lain-lain menandakan apa? Pembangunan tidak bisa dilawan, pembangunan tidak bisa dihentikan, yang betul itu adalah pembangunan dikendalikan. Itu rumusnya ya. Tidak bisa dilawan, tidak bisa dihadang, yang betul itu dikendalikan. Jadi boleh mau industri asal hutan dijaga, boleh membangun perumahan asal sawah volumenya dijaga. Itu aja. Nah itu aja doa saya, mudah-mudahan anak cucu kita, hidup kita lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera, lebih pintar, dan hidup di lingkungan yang lebih nyaman. Dan hasil surveinya orang Jawa Barat kurang piknik. Cuman 2 kali setahun pikniknya, jadi wayahnya mun ka dieu ka Bandung piknik foto-foto naon lah pokoknya biar bahagia lahir batin. Terima kasih ya Tunon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah berkenan hadir menyampaikan waktunya untuk kita semua. Semoga Bapak semakin sehat dan juga tentunya semakin membawa Jawa Barat menjadi provinsi nomor 1 di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu untuk Gubernur Jawa Barat kita tercinta Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Dan terima kasih juga kepada Bapak Sekda yang telah hadir dan juga seluruh pengundangan. Demikian Bapak Ibu seluruh rangkaian acara kita pada hari ini telah selesai. Sekali lagi selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga bisa terus memotivasi dan juga menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk penghargaan selanjutnya akan diserahkan oleh Ibu Kadis, akan dipimpin oleh panitia. Atur nuhun. Siap nuhun. Iya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk masih tetap di tempatnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemberian penghargaan Anugerah Raksa Prasada tahun 2020. Namun sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita akan rehat sejenak. Kurang lebih akan ada waktu 1 menit, kita akan rehat terlebih dahulu. Saya lagi mau ini dulu. Kapan kita mulai standby-nya di sini di Tanjung atau di sini? Dari mana sekarang? Kan anaknya lagi di luar.